Salam sehat, salam satu hobi, salam sukses, dan salam bahagia. Sedulur para pembudidaya ayam khususnya, tentu saya sharing 5 pengalaman sebagai pemula dalam budidaya ayam. Dalam satu tahunan saya sebagai pemula mendapatkan ada beberapa poin penting ketika kita budidaya. Yang pertama adalah keamanan dari lingkungan kandang. Keamanan lingkungan kandang khususnya di pedesaan yang lahan masih luas, rerumputan tumbuh tinggi, ada banyak kolam atau lingkungan penuh dengan air, maka garangan, predator, biawak, dan lain-lain itu menjadi bagian dari risiko yang harus kita antisipasi. Dari sejak awal saya memang hitung-hitung coba-coba ya untuk budidaya ayam skala rumahan. Tapi seiring waktu, konstruksi kandang yang tadinya kurang nyaman, yang tadinya bisa saja garangan masuk bebas, saya harus buat itu supaya dari luar tidak ada garangan maupun biaya yang masuk dengan pola kandang rapat demikian ini. Ya. Di luar sana juga ya kobaknya tetangga dan garangan bisa datang dari luar memangsa. Keamanan kandang akan menentukan tingkat kematian di luar dari risiko penyakit atau penyebab kematian lain. Yang kedua sedulu adalah kenyamanan lingkungan kandang. Kenyamanan lingkungan kandang di sini artinya kalau bisa ketika saat hujan deras atau angin kenceng, ya anakan ayam yang remaja maupun mungkin indukan ayam mendapatkan tempat hunian atau kandang yang terhindar dari air, terhindar dari becek ketika dia di luar kandang, dan juga itu dia bisa bebas, tidak berkeliaran, berkelahi bersama dengan ayam yang beda ukuran. Jadi dia menemukan kenyamanan untuk bebas bergerak tapi tidak terganggu. Jadi lingkungan kandang yang sangat kondusif akan menentukan juga bagaimana ayam itu bisa tumbuh besar. Ya, seperti layaknya dia tumbuh. Nah, yang ketiga sedulur itu adalah proses keseharian dalam pemberian pakan. Pakan pabrikan khusus untuk anakan, untuk remaja, untuk pacek aduan maupun babon tentu beda ya, karena seiring dengan mungkin masa bertelur atau mungkin kekuatan jago aduan, maka kita akan memberikan pakan-pakan yang bisa saja racikan ya, atau mungkin gabungan dari beberapa komposisi ya, jagung, padi, atau mungkin juga itu menir atau pur konsentrat yang 511 atau 512, 574 atau yang lain-lain. Jadi proses keseharian pemberian pakan itu relatif juga akan menentukan cepat tidaknya, sehat tidaknya ayam kita. Nah, yang keempat sedulur itu adalah bagaimana sebenarnya kita memelihara babon dan pacek untuk mendapatkan anakan yang pada akhirnya memberikan hasil yang memungkinkan pertambahan dari ayam kita dari waktu ke waktu, selain kita berusaha meminimal risiko yang terjadi dalam kandang ayam karena faktor 1, karena faktor 2 maupun karena faktor 3 ya. Anakan ayam yang bebas bergerak itu akan menentukan juga dia bisa kuat kakinya, tumbuh sehat, dan juga yang lain-lain. Jadi proses pemeliharaan keseharian itu juga akan menentukan
bagaimana ayam kita itu bisa ya cepat tumbuh besar ya. Jadi babon dan pacek yang sudah cukup umur dan cocok itu akan bisa menghasilkan generasi ayam turunan berikutnya. Nah, yang kelima sedulur itu adalah skala atau skema bisnis yang mau dibangun. Dalam artian skema bisnis adalah bahwa ada limit waktu ketika kita memelihara ayam, ada masa di mana kita harus menjual baik itu anakan ayam ataupun babonnya maupun paceknya untuk bisa memutar roda cash flow atau keadaan keuangan untuk budidaya itu sendiri. Karena skema bisnis itu juga akan menentukan skema pembiayaan dari kegiatan ternak kita. Memang kalaupun ibaratnya budidaya ayam skala rumahan khusus supaya ada kegiatan positif, ada aktivitas ekonomi, tapi ketika masuk skala bisnis ya, skema bisnis, tentu kita harus mulai merencanakan banyak hal, dari mulai potensi pakan, kemudian juga jumlah dari ayam yang dipelihara, kemudian proses-proses keseharian, risiko-risiko yang terukur dan lain sebagainya. Jadi ini sekarang mulai gelap, sore dan tampaknya akan hujan. Maka poin pertama tadi, keamanan dan kenyamanan lingkungan kandang harus menentukan juga ayam kita itu dalam keadaan sehat ya. Nah, tadi salah satu proses poin ketiga dalam pemeliharaan, proses pemeliharaan tentu kita harus juga memberikan suplemen vitamin, kemudian juga obat-obatan ya yang membantu dia untuk tumbuh sehat dan membantu dia untuk menghindari resiko kematian karena berbagai penyakit dan lain-lain. Dan tentu sedulur, pengasapan adalah salah satu, atau pemberian antiseptik ya, itu juga adalah salah satu bagaimana supaya mikroba atau bakteri patogen di lingkungan kandang itu bisa terhindar. Demikian sedulur 5 poin sharing saya dari pengalaman saya sebagai pemuda dalam budidaya ayam, tetapi minimal ketika ini kegiatan budidaya ayam saya tingkatkan satu tingkat lagi ke skema bisnis. Saya sudah mengenali dan sudah mengidentifikasi bagaimana dan apa yang harus saya kerjakan supaya hasilnya lebih maksimal. Salam sehat buat sedulur semuanya, salam sejahtera dan rezeki Anda dilimpahkan, ditambahkan, barokahnya semakin diberikan berkelimpahan di tengah keluarga. Sehat sedulur semuanya dan salam sukses.